pagi Sobat KMH dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan terus semangat walaupun pandemi masih berlanjut. Tapi kita harus tetap menjaga imun, menjaga kesehatan, dan yang paling penting juga tetap melakukan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Saudara sekali, saya Suara Madinah hadir menjumpai Anda dalam Defense Advocate, yaitu official podcast dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Selama 30 menit kita akan membahas tema yang begitu menarik, dan kali ini saya tidak cantik sendirian loh. Sudah ada ibu-ibu cantik yang menemani pagi hari kita Sobat Kemhan. Langsung saja yuk kita akan kenalan. Sudah ada Ibu Meti M. Herindra selaku Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sekaligus istri dari Womenhan RI. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Meti. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Iya, dan juga ditemani oleh Ibu Yayu Doni Ermawanto Fanto selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Kemhan RI sekaligus istri dari Sekjen Kemhan RI. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yayu. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Andina. Iya, ini senang sekali loh Bu, hari ini pakai baju merah putih saya jadi semakin semangat nih Bu. Sengaja justru ya. Oke, semakin semangat, dan yang paling penting selalu salam bela negara. Oke. Ibu Meti dan Ibu Yayu ini adalah ibu-ibu luar biasa yang kita hadirkan khusus hari ini. Kenapa? Karena tentunya ibu-ibu ini datang dari Dharma Wanita Persatuan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Terkait dengan kegiatan yang tentunya nggak kalah nih dengan bapak-bapaknya ya Bu ya, yang punya banyak kegiatan, punya banyak tugas seperti itu. Namun Ibu Meti dan juga Ibu Yayu juga tidak kalah nih, punya banyak kegiatan dan tugas. Tapi seperti apa? Langsung saja kita akan membahasnya. Mungkin saya ingin ke Ibu Meti terlebih dahulu. Ibu Meti, terkait masa pandemi ini kita sudah hampir 2 tahun masih di tengah pandemi, dan tentu untuk bisa memberikan sinergi, untuk bisa memberikan energi seperti itu yang baik kepada masyarakat, kegiatan apa saja sih Bu yang dilakukan selama masa pandemi untuk di DWP sendiri? Kalau di DWP di masa pandemi ini, kalau ke dalam ke dalam kami tetap berkegiatan yang maksudnya bermanfaat bagi anggota, tapi memang benar-benar harus kita mengikuti pemerintah. Tetap pakai prokes ya, protokol kesehatan. Dan di masa PPKM yang sekarang kemarin darurat, PPKM itu yang benar-benar kita harus di rumah, kita tetap berkegiatan tapi di virtual secara virtual. Dan ada juga kalau untuk masyarakat kita sudah beberapa kali mengadakan kegiatan ya. Mungkin Bu Yayu bisa menambahkan. Oke, silakan Bu Yayu. Ya, terima kasih Mbak. Jadi pada awal pandemi sebenarnya kita juga sudah mengikuti juga program-program pemerintah untuk kita memperhatikan atau peduli kepada masyarakat sekitar. Jadi waktu itu kita memberikan bantuan sosial di Panti Breda, Panti Yatim Piatu, kemudian kepada masyarakat di sekitar yang tinggal di perumahan anggota Kemhan sendiri. Baik, selain kegiatan yang memang baru saja berjalan ya Bu ya, akhir-akhir ini, biasanya ada program-program juga nggak sih Bu yang mungkin seperti setiap tahun wajib dilaksanakan ataupun setiap minggu juga sering dijalani, adakah seperti itu Bu, program-program mungkin? Kalau untuk program tahunan mungkin banyak juga ya Mbak, kan menyangkut seperti hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan. Tapi juga kalau kita untuk anggota sendiri Mbak, jadi kalau kita itu biasanya seminggu sekali ada pertemuan dengan anggota, atau mungkin seluruh anggota itu bisa 3 bulanan. Tetapi dalam masa pandemi ini kegiatan kita laksanakan secara virtual atau daring gitu. Baik. Lalu saya juga ingin bertanya kepada Bu Meti. Bu Meti tentu kan sebagai penasehat ini selalu mengontrol gitu ya untuk ibu-ibu DWP yang ada khususnya di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Lalu Bu, biasanya hal apa sih yang menjadi perhatian penting dari Ibu Meti terkait dengan kegiatan program DWP yang sudah jalani? Kalau saat ini karena di masa pandemi kami benar-benar memperhatikan untuk kesehatan sendiri, terutama kesehatan anggota DWP maupun keluarganya. Jadi benar-benar kita selalu tidak henti-hentinya
mengajak mereka atau itu biar apa ya, lebih care dengan kesehatannya. Iya, karena benar-benar prokes itu benar-benar harus disiplin dilaksanakan. Karena kemarin beberapa bulan Juli ya, yang benar-benar puncak lagi itu meningkat ya, hampir betul. semua di Kemenhan sendiri silih berganti ya. Satu sakit tumbang lagi, nanti sembuh, bolak-balik ganti. Jadi benar-benar kita untuk saat ini kegiatan kita agak kurangi dan fokus ke kesehatan. Kayak diminimalisir Masing-masing. seperti Ya, itu ya Bu betul. Meti ya. Iya. Lalu Bu, saya juga ingin bertanya terkait kegiatan di masa pandemi. Boleh juga ya Bu ya, Sobat Kemhan ingin tahu nih Ya, silakan. kalau sebelum pandemi dan mudah-mudahan pandemi segera berakhir gitu ya Bu ya. Biasanya program yang memang rutin, saya juga sempat lihat tuh tadi sebelumnya ada tayangan tentang tarian-tarian. Ya. Ternyata aktif juga, saya juga penari loh Bu. Mungkin nanti bisa diajak orang gitu ya Mbak. Nanti ikut Nah, ya, Mbak. oke. Nah, tapi Bu, terkait dengan kegiatan dari sebelum pandemi, tentu kan jumlah anggota ini sampai ribuan ya Bu ya. Betul. Biasanya kegiatannya apa saja sih di sebelum pandemi? Jadi kita Mbak, pada dasarnya kan Dharma Wanita Persatuan ya, dikala tidak pandemi, kita itu kegiatan itu selalu aktif. Baik itu keterampilan ataupun kesenian, ya semuanya itu meraih atau istilahnya untuk kesejahteraan para anggota sendiri. Hanya saja ketika saat ini kita itu hanya melaksanakan di rumah saja, tapi itu juga istilahnya tidak sedikit juga yang bisa dilaksanakan di rumah untuk anggota-anggota. Jadi kita melaksanakan juga misalnya secara virtual juga, misalnya keterampilan bisa juga dilaksanakan demikian. Kemudian kita mengajak para anggota itu untuk menumbuhkan kreativitas. Mereka melaksanakan seperti kegiatan hobi yang ada di rumah, baik itu bercocok tanam ataupun memasak. Jika mereka itu berani menampilkan atau secara konsisten, itu dapat menambah income keluarga. Nah, ini nih kenapa saya tadi menyebut di awal ibu-ibu luar biasa, karena ibu-ibu itu selain punya kegiatan yang begitu banyak seperti DWP, tapi juga tetap harus menjadi seorang ibu yang luar biasa di rumah seperti itu ya, Ibu Yayu dan juga Ibu Meti. Lalu Bu, terkait dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia, ada hal yang menarik Sobat Kemhan, yaitu dengan adanya DWP mempunyai acara dalam hal webinar yang membahas tentang bela negara di masa pandemi. Apa yang menjadi maksud dan tujuan adanya webinar ini, Bu Meti? Tujuannya adalah kita sebenarnya bela negara ini adalah produknya Kementerian Pertahanan ya. Jadi kami para istri yang tergabung di DWP Kementerian Pertahanan Republik Indonesia juga ingin membantu program dari kementerian. Kenapa kita ambil acara ini di bulan Agustus? Karena saya pikir ini sangat tepat sekali waktunya. Apalagi kebetulan ini sekalian itu ya Mbak ya. Saya menceritakan latar belakang kenapa kita adakan webinar bela negara di masa pandemi ini di bulan Agustus. Karena kemarin juga di bulan Juli itu puncak-puncaknya pandemi ini, COVID ini melanda negara kita. Betul. Bagaimana nakes semua bertumbangan ya, kalang kabut lah, sarana juga, rumah sakit juga kekurangan, pemerintah juga sudah mati-matian bekerja ya dengan memberikan vaksin segala macam. Kenapa kita tidak? Saya ingin membantu kita menggerakkan seluruh masyarakat DWP ini bahwa untuk memerangi pandemi ini, melawan pandemi ini tidak bisa hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan dan pemerintah lewat satgasnya ya, tapi harus seluruh masyarakat. Karena dengan bela negara kita ingin menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air. Bagaimana kita bersama-sama bergerak mempertahankan bersama-sama melawan pandemi ini.
Baik. Itulah yang baik. Tentu memang tadi sebelumnya Ibu menyampaikan bukan hanya satu sisi saja yang harus membangun diri gitu ya Bu ya, tapi juga kita harus sama-sama bekerja sama gitu untuk bisa membangun negeri ini menjadi lebih baik di tengah pandemi. Lalu Bu, terkait dengan latar belakang, maksudnya dari cerita Ibu tadi, lalu apa sih yang menjadi tujuan inti selain dengan adanya di masa pandemi ini Bu? Tujuannya ini memang kita bela negara ini kebanyakan ditujukan untuk kaum muda ya, generasi muda. Karena berharap ini kelompok kita ke generasi biar mereka akan berkesinambungan terus untuk bela negara ini. Tapi ini Dharma Wanita Persatuan, kita audiensnya adalah ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan. Kita berharap lewat ibu-ibu ini juga bisa gaungnya ini menularkan kepada generasi muda. Betul. Karena biasalah Mbak, lewat ibu-ibu itu juga efektif ya. Mak-mak itu kalau udah bergerak bersama-sama itu apalagi yang paling banget. diingat itu adalah ingat pesan ibu, itu yang paling penting juga betul, ya, sebagai DWP tentu mempunyai kebanggaan sendiri sebagai kita juga seorang ibu gitu ya Bu Meti. Baik, lalu juga Ibu Yayu, ada hal yang paling ingin saya tanyakan sebagai wadah organisasi ibu-ibu Kemhan. Tentu kan DWP Kemhan ini telah banyak memberikan kontribusi bagi kepentingan masyarakat Bu, apalagi terkait dengan kegiatan, program. Tadi mungkin belum semua dijabarin ya Bu ya, masih banyak lagi, terutama untuk warga yang ada di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ini. Apa saja sih Bu yang kontribusi sudah dilakukan sejauh ini terkait dengan penyelenggaraan yang dilakukan dari DWP sendiri? Mungkin kalau dalam masa pandemi ini Mbak, jadi tidak banyak kita fokuskan, mungkin lebih banyak kita ke dalam Mbak. Jadi selain kita itu mengingatkan para ibu-ibu untuk selalu menjaga prokes dari 5M, terus kemudian kita selalu menganjurkan untuk mereka memperhatikan keluarga, terutama anak-anaknya, untuk menjaga asupan gizi yang sehat dan seimbang. Kemudian kita juga memberikan bantuan sosial kepada warga Kemhan yang terdampak oleh pandemi ini, terutama kepada keluarga yang mungkin istilahnya saat ini kehilangan ya, jadi baik itu suami, istri maupun anak-anaknya. Jadi kita tidak hanya menyampaikan baik itu sembako, alat-alat kesehatan, kemudian obat-obatan ataupun bantuan finansial. Baik, dan itu memang sudah dilakukan sampai sekarang ya Bu ya? Betul. Baik, nah lalu Bu, kembali lagi nih terkait dengan pelaksanaan DWP, kontribusi yang sudah dilakukan tentu juga menjadi salah satu tambahan tujuan juga ya Bu ya dalam pelaksanaan webinar bela negara di masa pandemi ini. Persiapannya sejauh ini sudah seperti apa Bu, dan akan dilaksanakan pada tanggal 17 atau mungkin tanggal lain memang mendekati dari HUT RI sendiri? Kita memang sengaja mengadakannya tanggal 16 Agustus karena kita berharap banyak yang mengikuti ya. Kalau sudah tanggal 17 kita mengadakan, ada yang upacara, ada yang merayakan, apalagi biarpun di masa pandemi ini pemerintah kan bikin apa Mbak itu yang rumah digital, mungkin konsentrasi ada yang ke sana ya. Jadi memang sengaja kita bikin tanggal 16 dan persiapan alhamdulillah sudah hampir 75% ya. Betul. Ya, karena surat-surat kami karena bekerja sama dengan beberapa pihak, surat-surat juga sudah kami tayangkan dan produk-produknya juga sudah kami bikin. Dan ini ada sedikit bocoran ya. Wah, boleh untuk nih. Ya mungkin bagi yang ingin, kita berharap banyak yang bergabung karena kami di samping menggunakan Zoom, kami juga karena kalau sudah kita menggerakkan ibu-ibu Mbak, karena sifatnya itu setengah apa ya komando itu, pesertanya banyak sekali ya sampai membludak. Jadi kita juga tambah lewat IG, lewat YouTube. Karena sosial medianya juga harus aktif itu ya, ibu-ibu harus penting tuh. Dan kami berusaha, ini pengalaman sih, kadang ibu-ibu kalau sudah ikut webinar berapa jam itu kan agak bosan. Betul. Apalagi kalau sudah nggak menarik.
mereka kadang ikut, habis itu kadang ditinggal ya, didiemin aja, ditinggal. Di off gitu ya, di mute. Ya kami berusaha membuat acara ini suatu paket yang webinar digabung dengan apa ya, yang menarik kayak entertainer gitu ya. Oke, mungkin Bu Yayu bisa lebih menambahkan. Silakan Bu Yayu. Jadi memang kita koordinasikan dengan dinas. Jadi kita ingin menampilkan webinar yang memang menarik, Mbak. Jadi selain nanti caranya dengan talk show, jadi kita tampilkan orang-orang yang menarik juga. Nanti kita datangkan moderator juga yang ibu ya. Jadi nanti supaya ibu-ibu itu tertarik, tidak hanya nanti mendengarkan sambil ngantuk-ngantuk tapi juga ada dari sisi mereka untuk bertanya secara aktif. Nanti jadi 2 dari. Baik. Nanti ada itu juga ya, yang bertanya kita kasih voucher ya. Gitu ya. Voucher. Itu tuh yang paling penting nih buat ibu-ibu ya. Nah, tapi juga dengan adanya kegiatan webinar yang berlangsung kurang lebih berapa lama Bu Yayu ini nanti 2 rencananya? Ya. 2 jaman. 2 jam. 2 jam ya. 2 sampai 2,5 jam. Baik. Nah, tentu kan sejauh ini juga sudah melihat banyaknya tadi anggota nantinya ya Bu yang akan bergabung kepada webinar yang dihadirkan oleh DWP ini. Tapi untuk bisa mengumpulkan orang-orang itu tadi memang mudah sekali ya Bu ya. Cuma terkadang ada ibu-ibu yang terlihat bosan. Nah, untuk bisa sebelumnya nih Bu, untuk DWP yang tahun sebelumnya apakah juga melakukan hal-hal yang sama gitu seperti webinar ini? Karena memang kan tahun lalu kita juga Hari Kemerdekaan ini kan masih di tengah pandemi ya. Apakah ini merupakan terobosan yang baru nih saat ini atau memang sebelumnya dilakukan webinar juga? Jadi kalau untuk tahun lalu kita belum menyelenggarakan, Mbak, tapi kita hanya memperoleh istilahnya undangan webinar dari kementerian-kementerian lain. Dan ini suatu kali ini tahun terobosan 2021 itu terobosan baru dari Ibu Penasihat Ibu Meti. Wah, luar biasa. Karena silakan, kita Bu. memang momen yang tepat ya. Agustus ini kan hari kemerdekaan ya, bulan kemerdekaan. Dan ini saatnya yang tepat kita untuk bersama-sama mengobarkan ini semangat untuk bela negara semua lapisan masyarakat. Bagaimana kita membela negara ini tidak harus dengan angkat senjata ya, tapi kesadaran untuk membela negara ini secara gotong royong, apalagi kita masa-masa sulit ini. Biasanya kalau di masa sulit itu kita lebih rapuh lah seperti itu bahasanya ya Bu. Mungkin kurang kuat untuk menghadapi masalah yang ada. Namun dengan kehadiran program dan juga webinar ini semoga bisa membangkitkan kembali semangat itu yang paling penting ya Bu ya. Nah, lalu juga Bu Meti ini terkait dengan tema bela negara di masa pandemi. Mungkin ada hal-hal khusus dan penting Bu yang melatar belakangi dari tema itu juga? Ya seperti yang saya bicarakan di awal ya, karena kondisi kita yang saat ini memang sekarang sudah mulai trennya sudah mulai menurun ya Mbak. Tapi kata Presiden ini belum aman karena masih ribuan. Kita pengennya kan semua bebas sampai zero ya kasus ini, sehingga masyarakat juga bisa lebih kreatif, lebih ekonomi juga bangkit. Karena kalau keadaan sekarang pandemi, banyak orang yang susah, banyak orang yang nggak bisa makan, cenderung kan banyak demo-demo, sehingga ketahanan nasional juga kan pasti terganggu, ekonomi terganggu, dan inilah kita mengajak untuk bersama-sama. Baik, nah berarti memang ada tujuan khusus juga ya Bu ya dengan melakukan webinar yang merupakan terobosan baru juga Bu Yayu. Ini bukan hanya sekedar webinar, yang paling penting sih seperti itu ya Bu Meti dan Bu Yayu. Tapi sebenarnya yang penting, sih kita hanya ingin mengingatkan bahwa yang penting di masa sekarang itu adalah benar-benar prokes itu yang 5M itu dijalanin, dan harus satu yang penting adalah disiplin. Disiplin semuanya ya Bu betul. Ya. Baik. Nah tadi juga ada penyelenggaraan webinar ini dengan dihadirkannya narasumber andalan nih nampaknya nih. Tapi saya kayaknya pengen tahu juga nih. Mungkin Bu Yayu atau Bu Meti bisa dijelaskan kenapa sih memilih narasumber itu, dan juga bocoran lagi nih Bu. Boleh ya, narasumbernya siapa sih sebenarnya?
Ya, Jadi silakan. nanti untuk narasumber yang pertama itu adalah Wamenhan sendiri, Bapak M. Herindra, dan yang kedua nanti kita menampilkan juga Dirut Bela Negara, Bapak Brigjen TNI Jubel Evianto. Baik, kenapa Bu memilih itu? Tentu sebagai suaminya Bu Meti kan ya ini ya yang akan dihadirkan menjadi topik paling utama gitu. Kenapa Bu akhirnya? Enggak, karena Menjadi kalau Direktur Bela Negara memang yang punya program ini. Betul, ya. Dan kalau mungkin Wamenhan itu menambah-nambahkan. Menegaskan ya Bu. Menegaskan, nah itu yang paling penting. Betul. Dan ini sengaja kita juga memakai moderator dan insya Allah ya beliau juga sudah siap. Kita pakai Coki Sitohang. Wah, biar senior ibu-ibu ini kan. Oh iya benar sih ya kalau ibu-ibu memang harus dihadirkan sama cowok-cowok tampan ya. Supaya menarik. Nah itu yang paling penting. Nah lalu juga Ibu Yayu dan Ibu Meti tentu ini ada yang menjadi hambatan atau kendala, katakanlah seperti tantangan lah gitu ya Bu. Tantangan apa sih yang mungkin sering dihadapi oleh DWP sendiri dalam menjalani kegiatan di masa pandemi? Mungkin di luar dari acara webinar ini Bu, ada tantangan dan juga kendala yang sering dialami dalam pelaksanaan kegiatan DWP seperti apa Bu? Jadi gini Mbak, kita biasanya kan keluar ya melaksanakan kegiatan, jadi ibu-ibu tuh biasanya aktif. Kemudian mereka itu bisa mengekspresikan dirinya baik dari segala macam kegiatan. Nah, ketika kita itu harus stay di rumah saja, ini sebenarnya tidak mudah buat ibu-ibu semuanya. Karena apalagi nanti ibu-ibu yang masih memiliki anak-anak kecil, kemudian mereka harus membantu anak-anak untuk belajar dari rumah juga. Jadi kita sekarang ini mengalihkan kegiatan yang dari luar itu di dalam. Nah, bagaimana kita itu nanti menikmati hari-hari selama masa pandemi ini tapi tetap di rumah, kita itu melaksanakan kegiatannya itu jadi kita membuat sesuatu yang menarik untuk diri kita sendiri, kemudian kita menikmatinya, demikian. Oke, dan yang paling penting dijalankannya tuh dengan asik, enjoy gitu ya. Jadi ini silakan, juga memang keadaan seperti ini membuat kita lebih kreatif. Iya, betul. Karena kan sekarang apa-apa lewat virtual. Jadi kita gimana caranya ini kegiatan kan tetap harus berlangsung. Yang lucu kemarin kami latihan nyanyi, kan nggak bisa ini mau kumpul, latihan. Kita latihan virtual, bayangin aja. Giliran nyanyi ada suara-suara ada suara anaknya lah nangis ya nggak Bu? Karena memang itu tadi balik lagi ya Bu, ada tantangan tersendiri, namun harus dijalankan dengan baik gitu, karena memang kondisi itu bukan hanya ibu-ibu DWP saja gitu yang merasakan semuanya. Ya Bu ya, semua stakeholder, semua lini juga ikut merasakan. Tapi ya balik lagi benar kata Bu Yayu, memang harus bisa istilahnya tuh ya sudah, memang itu yang harus dilaksanakan seperti itu ya Bu ya. Lalu juga Bu, bagaimana sih kiprah DWP sendiri dalam memperdayakan anggota DWP sebagai wujud bela negara agar mampu melewati berbagai hambatan nih, sehingga mampu bertahan dan juga tetap sehat dalam masa pandemi, mungkin Mbak Yayu. Jadi kita itu tidak sendiri Mbak, jadi kita itu harus membangun rasa, dari membuat kita itu harus selalu semangat sehat, kemudian kita juga harus tetap memperhatikan dari anggota keluarga kita sendiri, kemudian menumbuhkan rasa simpati kepada orang lain. Jadi kita itu bahwa kita itu bisa bersama-sama melewati ini semua. Baik, dan yang paling penting pandemi ini segera berakhir gitu, betul. Yang paling penting. Nah, lalu juga Bu Meti kembali lagi nih terkait dengan persiapan yang dikatakanlah sudah hampir 90% ya Bu ya, karena memang tinggal beberapa hari lagi menuju pelaksanaan webinar dengan tema yang begitu menarik, bahkan narasumbernya juga tadi sudah disampaikan, ibu-ibu nanti juga ada satu orang psikologi ya ibu, untuk biar ibu-ibu tuh tidak sendiri dan pasti banyak tekanan-tekanan di masa ini. Jadi nanti kita mengambil sesi curhat gitu Bu. Ada Ibu Poppy Amelia. Oke. Amalia ya. Poppy Amalia. Ya, nanti akan menyampaikan itu mental health. Jadi memang untuk
para ibu-ibu yang punya keluhan seperti itu, punya rasa yang ibaratnya mungkin selama pandemi ini pasti punya masalah masing-masing, bisa langsung konsultasi seperti itu. Karena kita stres ya Mbak, hampir apalagi bulan-bulan kemarin ya, setiap baca grup dan semua grup WA loh, pasti ada innalillahi. Kan rasanya sekarang sudah saudara, kenalan kita, tidak disangka-sangka. Jadi itu kan yang membuat kita juga lama-lama juga down ya kalau tidak. Baik. Lalu Bu, baik. Lalu juga dari pelaksanaan webinar yang akan berjalan pada tanggal 16 Agustus nanti, apa sih yang menjadi poin-poin penting setelah memang acara sudah berjalan dengan lancar, terus juga pesan-pesan penting gitu yang disampaikan dari webinar nantinya seperti apa Bu Meti? Ya, pesannya tadi ya benar-benar kita harus bekerja sama. Apalagi kita sebagai bangsa Indonesia punya nilai-nilai luhur ya yang diwariskan turun-temurun, dan itu sangat bagus adalah gotong royong. Betul. Bagaimana kita bersama-sama, ayo semua segala lapisan masyarakat bersama-sama. Ini bukan pekerjaan satu bidang aja, orang kesehatan atau orang pemerintahan, atau kita bersama-sama. Karena ini juga unik ya, penyakit ini kan tidak mengenal pangkat, tidak mengenal golongan, tidak mengenal orang kaya, tidak mengenal orang miskin, semua bisa terkena. Jadi kita bersama-sama gotong royong, dan ini yang juga sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, kita lihat dan ini sangat membanggakan adalah sifat empati masyarakat. Bagaimana mereka melihat ada ini banyak saya lihat di lingkungan-lingkungan kecil ya, RT RW, kalau ada anggota keluarga atau tetangga yang kena, bergotong royonglah mereka memberi makanan atau apa. Nah itu sifat-sifat itu yang harus kita selalu dalami lah seperti itu ya Bu ya. Mungkin kita kobarkan lagi lah di bulan bela ini, negara ini lewat bela negara ini. Karena memang membela negara banyak sekali langkah dan caranya. Betul, seperti itu ya Bu Meti. Iya. Baik, lalu juga saya ingin bertanya terkait dengan selaku ketua DWP nih Bu Yayu, saya juga pengen tahu secara pribadi ya Bu, bagaimana sih Bu untuk bisa membagi waktu nih antara kegiatan yang begitu banyak, di masa pandemi pun masih ada kegiatan gitu ya Bu ya. Ibu-ibu ini kan memang senang banget ya gerak, aktif, ya nggak, bener nggak Bu? Senang banget gerak. Lalu membagi waktu antara kegiatan juga untuk bisa menjadi seorang ibu yang baik bagi keluarga, bagaimana sih Bu untuk bisa lakukan memanage hal itu? Jadi ini memang tidak mudah ya Mbak ya di masa pandemi ini, tapi dalam masa pandemi juga tidak berarti ini menjadi suatu alasan kita kemudian tidak aktif kegiatan. Jadi kita memang memiliki cara, jadi kita bagaimana caranya, setiap kegiatan itu kalau memang kita harus ada di rumah kita laksanakan secara virtual. Nah kemudian kalau untuk di rumah juga kita selalu mengingatkan ya Mbak kepada baik itu suami, kemudian kepada anak-anak atau anggota keluarga lain yang tinggal dengan kita, untuk misalnya prokes itu memang wajib Mbak. Karena kita tidak pernah tahu ketika mereka keluar rumah, mereka bergaul dengan siapa, kemudian mereka pulang itu dalam kondisi bagaimana. Nah kita selalu mengingatkan demikian. Nah kemudian kalau untuk kegiatan, karena kita lebih banyak di rumah juga, jadi kita itu lebih banyak fokus kepada keluarga, jadi mungkin istilahnya bisa memasak jadi lebih waktunya lebih banyak lagi, kemudian memperhatikan anak juga lebih banyak lagi. Jadi itu sisi atau istilahnya manfaat yang bisa kita petik dan memiliki sisi positif juga untuk keluarga. Karena kita jadi lebih mengetahui satu sama lainnya dengan anggota keluarga, kita menciptakan suatu rasa harmonis. Baik, yang paling penting adalah melakukan hal yang sangat bermanfaat gitu. Betul. Ya Bu ya, baik pun dalam kegiatan di luar dan juga tidak memungkinkan kegiatan di dalam juga lebih banyak seperti itu. Betul. Bu Meti, terkait dengan kembali lagi nih ke webinar bela negara di masa pandemi, saya juga ingin bertanya bagaimana sih Bu untuk bisa menumbuhkan jiwa bela negara kepada generasi muda. Generasi muda ini kan adalah poin-poin plusnya banyak ya Bu, seperti yang baru-baru ini dalam penyelenggaraan Olimpiade itu jiwa generasi mudanya terlihat gitu membawa prestasi kepada Indonesia. Lalu juga agar SDM kita ke depan bisa lebih baik, mandiri dan membanggakan. Nah itu bagaimana Bu caranya? Sebenarnya awalnya kita
kalau saya pribadi ya, pasti itu juga sama dengan yang di bapak-bapak pikirkan. Kita bisa membela suatu ya nggak hanya negara, membela apapun ya, itu kalau kita pertama adalah mencintai. Jadi yang utama kita tekankan kepada generasi muda adalah rasa cinta dulu kepada Indonesia. Rasa cinta itu kan bisa macam-macam, dengan melihat berprestasi, dengan kita membantu satu sama lain. Rasa cinta dengan keindahan negara kita. Itu kalau kita sudah memiliki rasa menjaga cinta, alam, ya, itu juga tuh, Bu. Kalau ada rasa cinta, berarti kan kita kepengen dong Kak, kita punya pacar. Kita pertama cinta, habis itu kan kita membela. Kalau dicolek sama Jangan macam-macam ya. Jangan macam-macam, ini punya saya. Jadi yang penting kita awalnya adalah kita tumbuhkan rasa cinta dulu ke generasi muda. Setelah itu baru kita tanamkan bagaimana kita menyayangi yang kita cintai itu dengan membela negara kita, dan itu dilaksanakan tidak hanya harus angkat senjata, tidak hanya harus menjadi seorang tentara, menjadi seorang polisi, aparat negara, tapi dengan prestasi itu juga sudah menorehkan bentuk bela negara. Sebagai kita menjaga lingkungan ya, seperti kata Mbak tadi, itu juga sebagai bentuk dari kita membela negara. Iya. Baik, sebelum diakhiri oleh Bu Meti, saya ingin ke Bu Yayu terlebih dahulu. Bu Yayu, dengan berbagai kegiatan dari DWP dan juga adanya webinar yang dihadirkan pada saat HUT RI ke-76 nanti, apa sih Bu yang menjadi harapan agar langkah-langkah atau tujuan dan juga rencana-rencana ke depan itu bisa terlaksana dengan baik? Jadi untuk saat ini ya Mbak, kalau kita sudah melaksanakan saat ini, untuk webinar ini kita secara kepada dinas, jadi kita sudah menyampaikan apa bahan-bahan, terus kemudian kita narasumber sudah kita hubungi, kemudian kita undangan sudah kita sebarkan, kemudian kita sudah melihat berapa jumlah audiens yang bisa kita hadirkan. Nah kita itu bahkan saat ini ya Mbak ya, jadi secara virtual, kemudian kita melaksanakan koordinasi dengan dinas untuk teknisnya yang akan datang. Jadi kita ingin semuanya itu terlaksana dengan baik. Nah harapannya juga semuanya ini nanti ya Bu ya, jadi semuanya masyarakat luas itu dapat mengikutinya, kemudian kita juga bersama-sama melaksanakan apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah, dan jadi kita tidak hanya sendiri tapi kita harus bersama-sama. Baik, mungkin bisa disampaikan kalau ada sosial media dari DWP Bu, biar Sobat KMH nih bisa lebih aktif lagi untuk melihat kegiatan yang ada di DWP. Silahkan, mungkin ada Bu. Jadi mungkin Instagramnya. Jadi saat ini kita yang aktif adalah Instagram, jadi ada Instagram DWP, kemudian ada kita juga Instagram dari kemudian di IKKT ya Ibu ya, jadi kalau karena kita juga termasuk juga dari Istri TNI, kemudian kita ada YouTube ya Bu, jadi YouTube live streaming, kemudian kita mungkin kalau Facebook belum ya Bu ya, jadi hanya seperti itu. Oke, karena setidaknya dari sosial media itu juga sudah memberikan informasi yang lebih detail terkait dengan DWP Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Nah selain itu Bu Meti, terakhir apa yang disampaikan kepada masyarakat, mungkin khususnya generasi muda agar bisa terus membela negara di tengah pandemi seperti ini, dan juga harapan ke depannya seperti apa? Silakan Bu Meti. Ini adalah pesan dari Ibu ya, pesan dari Ibu kepada generasi muda di masa pandemi ini. Ayolah kita bersama-sama mencintai negara ini, mengatasi problema negara ini bersama-sama, dengan yang penting adalah menjaga protokol kesehatan. Semua kegiatan apapun harus benar-benar prokes, dan jangan jangan dikit-dikit ngeluh, kasihan pemerintah ini. Pemerintah sudah mikirkan sedemikian rupa ya. Jadi tolong, kalau biar cepat selesai masalahnya. Kalau yang sini sudah mengikuti aturan, yang sini abai, nggak selesai-selesai, karena kan ini penyakit kemana-mana ya. Jadi tolonglah kita
pasti pemerintah juga membuat aturan-aturan sudah banyak yang sudah dipikirkan benar-benar matang dan ahli-ahli juga yang kalau ya taatilah peraturan yang sudah dilaksanakan. Baik. Mungkin harapan untuk acara webinar ya Bu agar bisa berjalan dengan lancar, minta doa juga mungkin. Ya. Harus ya Bu. Harus mudah-mudahan. Iya, kita harus berdoa. Nanti karena ini semua teknologi ya. Kita kalau tiba-tiba jaringan putus atau apalah betul. Itu yang susah. Baik. Mudah-mudahan kegiatan kita tanggal 16 bisa berjalan lancar, dan yang penting apa yang kami akan berikan nanti itu bisa diterima oleh masyarakat, maksudnya yang melihat. Syukur-syukur itu tidak hanya berhenti di situ. Harapan kami itu disebarluaskan ke halayak masyarakat lainnya. ya. Baik Ibu Meti dan Ibu Yayu, karena waktu kita sangat terbatas, mungkin kalau membahas tentang kegiatan dan juga pelaksanaan webinar ini masih banyak lagi ya Bu ya. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol dalam kesempatan lainnya. Namun yang paling penting adalah pelaksanaan webinar ini untuk hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76 bisa berjalan dengan baik, tentunya menghadirkan tema yang begitu menarik yaitu bela negara di tengah pandemi, dan juga bisa berjalan dengan lancar. Bu Meti, Bu Yayu, nanti saya ikut gabung juga kali ya. Terima kasih Sobat Kemhan. Tadi perbincangan kita bersama dengan Ibu Meti M. Herindra selaku penasehat Dharma Wanita Persatuan Kemhan RI, dan juga sudah ada tadi Ibu Yayu Doni Ermawanto Fanto selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Kemhan RI yang sudah menyampaikan cerita-ceritanya, ngobrol-ngobrol bareng. Dan jangan lupa ya, like, subscribe, dan juga berikan komen-komen kalian, dan yang paling penting adalah share video ini agar bisa dilihat oleh masyarakat lebih banyak lagi. Saatnya saya Suara Madina undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan terakhir Bu Yayu serta Bu Meti, kita salam bela negara. Ini yang paling penting ya. Kita sama-sama. 1, 2, 3. Salam bela negara.